Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngerayap 96. Nah, jadi belakangan ini tuh lagi sering terjadi bencana gempa bumi yang menimpa beberapa tempat di Indonesia. Dan itu gempanya sangat berdampak karena banyak bangunan yang mengalami kerusakan dan juga korban jiwa. Nah, jadi karena Indonesia itu adalah salah satu negara dengan wilayah yang rawan gempa. Kali ini kita bakal belajar gimana caranya download data gempa di seluruh, bukan Indonesia, di seluruh dunia. Nah, jadi cangkupannya ini seluruh dunia ya, jadi nggak terbatas di Indonesia aja, dan kalian bisa download secara gratis. Nah, kita buka browser terlebih dahulu, dan yang perlu kita cari di sini adalah USGS Earthquake Catalog. Nah, jadi ini ya, search Earthquake Catalog. Nah, ini kita langsung klik. Oke, di sini kita bisa isi optionnya. Yang pertama di sini adalah kekuatan dari gempanya. Di sini satuannya magnitudo. Bisa milih yang 2,5 ke atas atau 4,5 ke atas. Nah, karena kita bakal coba download di Indonesia aja, di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa itu intensitasnya cukup tinggi, sering terjadi gempa, jadi kita downloadnya yang 4,5 ke atas aja. Jadi minimal 4,5 ya. Kalau yang di bawah itu nanti nggak masuk di sini. Dan date and time-nya bakal kita isi misal dari tahun 2000, bulan 1, tanggal 1. Oke, jadi dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Nah, ini geographic region-nya ini untuk memilih lokasinya. Nah, jadi kita bakal pilih pakai rectangle aja, kita buat kotaknya sendiri. Nah, sebelumnya aku udah coba mau download se-Indonesia, cuman karena datanya kebanyakan di sini downloadnya gagal. Oke, jadi aku bakal download di Pulau Jawa aja. Nah, jadi seperti ini. Oke, downloadnya di Pulau Jawa. Jadi nanti data gempa yang ke download itu adalah gempa itu kan nggak semuanya terjadi di darat ya. Jadi nanti yang di wilayah perairannya, di lautnya nanti ini juga masuk. Lalu kita klik use this region. Oke, setelah itu yang perlu kita setting lagi adalah output optionnya. Nah, di sini udah tersedia berbagai macam format. Ada map and list, CSV, KML, Earthquake ML, dan GeoJSON. Nah, di sini kita bakal pakai CSV, jadi nanti bakal kita buka pakai Excel dulu buat ngerapihin tabelnya supaya nggak semuanya nanti masuk ke ArcGIS. Oke. Lalu order by-nya ini cuman urutan datanya aja ya. Mau dari urutan waktu dari yang terbaru sampai yang paling lama, atau dari paling lama ke paling baru, atau dari kekuatan gempanya. Mau dari yang paling kuat atau yang paling lemah. Nah, di sini aku bakal urutin dari yang pakai waktu, dari yang lama terlebih dahulu. Oke, lalu kalau udah di sini kita langsung aja klik search. Nanti dia bakal mulai proses download. Nah, ini ya, udah selesai. Kecil banget datanya. Jadi formatnya CSV, kita bakal langsung coba buka aja. Nah, ini bukanya pakai Excel ya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ambil itu adalah waktu. Jadi ini waktu kejadian gempanya. Latitude longitude ini adalah koordinat gempanya. Nah, nanti ini yang bakal munculin titiknya di ArcGIS. Lalu ini adalah kedalaman gempanya. Ini kekuatan gempanya. Ini tipenya, nanti kita bakal pakai juga. ID nggak perlu, update kayaknya perlu, cuman aku nggak tahu update ini maksudnya apa ya.
Oke. Lalu place ini adalah lokasi gempanya. Jadi berapa kilometer dari Labuan Indonesia ini tahun 2000. Nah, yang lainnya ini nggak akan kita pakai, jadi bakal kita hapus ya. Yang akan kita hapus itu NST, GAP, DMIN, RMS, NET, sama ID. Klik kanan, delete. Nah, lalu yang sebelah kanan ini juga dari horizontal sampai paling belakang ini bakal kita hapus juga. Oh, tipe earthquake-nya juga kita hapus karena datanya kan udah pasti gempa yang kita download ya. Oke. Nah, jadi di sini coba kita tebelin ya biar lebih jelas. Nah, setelah ini kita ganti dulu yang di bagian latitude sama longitude-nya. Jadi latitude ini akan kita ganti jadi Y, dan longitude-nya kita ganti X. Karena nanti di ArcGIS-nya itu supaya lebih gampang ya milihnya. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa langsung klik save. Nah, kalau muncul seperti ini, klik aja yes. Datanya udah bisa kita tutup. Nah, tadi downloadnya itu yang ini ya, query CSV. Nah, ini bakal kita masukin ke dalam folder supaya lebih gampang. Terserah kalian mau simpan di mana. Aku bakal bikin folder data gempa. Oke. Kita taruh di dalam sini. Nah, ini udah, kita bisa close. Ini juga bisa kita close. Sekarang kita tinggal buka ArcGIS. Oke, ini kita close dulu. Cara masukin datanya, kita klik di bagian file di kiri atas. Lalu add data. Add XY data. Nah, di sini kita pilih foldernya. Pastikan foldernya ini sudah ke connect ya, sudah ke folder connection. Kalau belum ke connect, kita bisa klik di bagian connect to folder, lalu pilih foldernya dari sini. Nah, tadi nama folder kita adalah data gempa ya, yang ini. Nah, query CSV. Nah, di sini udah sesuai ya. X fieldnya yang X, Y fieldnya yang Y. Z fieldnya kita kosongin aja. Lalu di bagian koordinat sistem, di sini aku bakal pakai koordinat sistemnya WGS 1984. Kita klik OK. Lalu OK lagi. Nah, jadi di sini datanya udah muncul berupa titik-titik ya. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya. Kita klik kanan di query CSV event, lalu open attribute table. Nah, ini sesuai yang tadi udah kita atur di Excel ya. Jadi di sini ada waktunya, ada koordinat, kedalaman, magnitudo, ada update, sama ada tempatnya, lokasi, keterangan lokasinya. Nah, supaya lebih jelas kelihatan, di sini kita bisa tambahin base map atau save file administrasinya. Nah, kalau kalian udah punya, kalian bisa langsung masukin aja. Misal di sini aku bakal masukin save file Kabupaten Indonesia. Nah, jadi lebih kelihatan ya. Ini Pulau Jawa dan ini adalah perairan di sekitarnya. Ini bisa kita ganti simbolnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kebanyakan di wilayah selatannya ya. Oke. Terus bisa juga supaya lebih cantik itu kita masukin base map. Nah, ini kita unchecklist dulu save filenya, lalu kita ke bagian add data, add base map. Nah, ini pastikan laptop atau komputer kalian itu udah koneksi ke internet ya.
Ini klik imagery, lalu add. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai muncul. Oke, udah muncul. Jadi ini adalah base mapnya dari Citra satelit ya. Seperti ini kan jadi lebih jelas. Nah, setelah ini kalian bisa save juga titik-titiknya atau poinnya ini ke dalam format SHP atau save file. Nah, caranya ya, kita tinggal klik kanan, lalu data, export data. Nah, di sini kita pilih folder penyimpanannya. Aku bakal taruh di folder yang tadi ya, yang data gempa. Nah, lalu ini kasih nama filenya. Misal gempa underscore Jawa, karena kita downloadnya di Pulau Jawa dan perairan sekitarnya. Klik save. Oke. Nah, ini buat masukin data yang udah kita simpen tadi langsung ke sini. Tapi karena udah ada yang ini, jadi nggak usah ya, no aja. Oke, jadi itu aja video kita pada kali ini. Kalau misal teman-teman ada yang masih bingung atau punya pertanyaan, langsung tulis aja di komentar. Jangan lupa buat like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.